إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan mengampuni kita semuanya. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali Allah mudahkan kita semua untuk segera bergegas menyambut surah Allah, segera bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kiranya niat kita, langkah kita, kehadiran kita di dalam taqarrub ini menjadi ibadah yang Allah terima, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita semua mendapatkan rahmat, ridha dan akan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Para ahli ilmu, ahli tafsir, ahli bahasa, termasuk ahli balaghah, salah satu disiplin ilmu bahasa Arab, mengatakan ketika ada kalimat diawali dengan nafi, kalimat negatif, lalu disusuli dengan istisna, kecuali, itu menurut mereka menunjukkan faedah hasr, faedah qasr, yaitu faedah khusus dan meringkas. Jadi Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, itu nafi namanya, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam, itu namanya istisna. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah Islam yang luas, panjang, diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau diangkat sebagai Nabi sampai beliau wafat, itu intinya, pokoknya itu semua adalah dalam rangka memberikan rahmat.
Inti dari ajaran Islam itu adalah rahmat. Rahmat untuk siapa? Lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi rahmatnya begitu luas karena untuk seluruh alam. Para ahli mengatakan kata-kata alamin itu bentuk jamak dari alam. Jadi alam dijamakan lagi seperti jamak mudzakkar salim, alamin ditambah ya dan nun. Padahal menurut mereka kata-kata alam itu satu bentuk kata yang tidak ada tunggalnya. Jadi alam itu kalimatun la ifradalah, kalimat yang tidak punya tunggal. Kenapa demikian? Karena kata-kata alam itu otomatis jamak, otomatis plural. Karena mereka mengatakan alam huwa ismun likulli kainin siwallah. Alam itu adalah nama untuk semua yang ada selain Allah. Sehingga ketika disebutkan alam itu otomatis sudah jamak. Tapi di dalam ayat ini Allah masih menjamakkan lagi. Alam jadi alamin, yang menunjukkan bahwa keumuman, universalitas di dalam Islam ini begitu luas. Enggak hanya untuk orang Islam saja, enggak untuk golongan tertentu saja, enggak untuk bangsa ini itu saja, tidak. Tapi untuk seluruh alam. Alam tadi adalah semua selain Allah itu dikatakan alam. Kul ismun likulli kainin siwallah, nama dari segala sesuatu selain Allah. Sehingga kita maknai bahwa Islam yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW itu rahmatnya itu betul-betul dirasakan oleh semua. Bahkan menurut Ibnu Abbas di dunia sampai di akhirat. Kata beliau mengatakan wa huwa amun fi haqqi man aman wa man lam yu'min. Kata beliau mengatakan bahwa Islam ini rahmatnya umum untuk orang yang beriman dan tidak beriman, untuk di dunia dan sampai di akhirat. Kata beliau fa amma man aman fa rahmatu fid dunya. Orang-orang yang beriman rahmatnya di dunia. Bagaimana di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Kalau untuk orang beriman rahmatnya dirasakan di dunia. Walaupun baru satu, karena Allah menciptakan rahmat semua 100. Yang satu sekarang sudah diberikan di dunia dan 99 lagi nanti di akhirat. Itu untuk orang-orang beriman. Fa amma man amana fa rahmatu fid dunya wal akhirah. Wa amma man lam yu'min, adapun orang-orang yang tidak beriman, farahmatu fil akhirah, farahmatu fid dunya la fil akhirah. Rahmatnya hanya diberikan sekarang di dunia. Di antaranya apa? Bitakhiril azab. Di antara bentuk rahmatnya Allah tunda azab. Kalaupun ada orang sudah dikasih nikmat begitu banyak, dikasih segala keinginannya di dunia ini, diciptakan sedemikian rupa, tapi dia tidak mengakui Allah, menyekutukan Allah, menghina agama Allah, membakar Al-Quran, menghina Nabi, tidak langsung diazab sekarang. Itu dari rahmat yang dibawa oleh Islam. Tapi nanti di akhirat, karena rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman itu hanya di dunia, sedangkan di akhirat nanti tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan ini, memilihlah seorang hamba yang penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala ciptakan sedemikian rupa, dididik sedemikian rupa sehingga Nabi Muhammad itu seorang yang penyayang, lembut, baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Orang yang akan membawa Islam ini Allah ciptakan sedemikian. Allah didik sejak kecil. Nabi Muhammad sejak kecil sudah Allah jaga. Waktu-waktu kecil Nabi Muhammad SAW itu pernah dioperasi, dibelah dadanya, diambil unsur-unsur yang punya potensi nanti mempunyai karakter tidak baik, diambil hadzus syaitan, bagian syaitan, supaya Nabi Muhammad itu memang betul-betul orang yang paling baik. Dan beliau katakan, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Beliau mengatakan, Tuhanku Allah sudah mendidikku sebaik-baiknya pendidikan, sehingga Nabi Muhammad betul-betul orang yang paling baik. Allah sendiri juga memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad orang yang punya akhlak yang agung. Lalu kalau Nabi Muhammad SAW orang yang sudah Allah didik, Allah ciptakan sedemikian rupa, mempraktekkan agama Islam, agama yang Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih ridha, wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah sendiri yang mempunyai agama ini, yang menurunkan agama ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sebutkan setiap saat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pertanyaannya, apa mungkin Allah yang Maha Rahman ini menurunkan agama yang beliau ridhai, yang beliau terima, lalu mengutus seorang nabi yang paling baik, sebaik-baik manusia, yang paling penyayang, paling lembut, paling pengibah, lalu membawa ajaran yang dituduh oleh mereka ajarannya tidak rahmatan lil alamin, dituduh ajarannya radikal, dituduh ajarannya tidak toleran, dituduh ini, dituduh orangnya dihinakan, kitabnya dibakar, dan berbagai macam. Tentu kita tidak akan mau menerima itu. Kalau ada info-info yang sampai kepada kita seolah-olah kayaknya seperti benar, maka pastilah itu tidak benar. Itu adalah bentuk kesalahan dari cara mempraktikkan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak mengajarkan intoleran. Islam itu penuh kedamaian. Namanya sudah Islam. Lalu kalau ada info-info yang seolah-olah itu memang seolah-olah itu atas nama Islam, maka kita jangan langsung percaya begitu saja. Pastilah itu adalah bentuk oknum orang yang tidak faham Islam, atau mereka sengaja menyebarkan berita-berita tentang Islam yang buruk-buruk. Makanya Allah SWT berikan kita pedoman, rumus kalau kita mau menerima info-info. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepadamu info-info apa saja, cerita-cerita tentang Islam, apalagi datangnya dari orang yang kita tidak kenal, orang-orang fasik. Zaman sekarang begitu mudahnya kita mendapat info-info. Maka kata Allah, fatabayyanu, dicek dulu apa benar. Apa benar itu informasi? Jangan-jangan itu memang orang yang salah paham, atau orang yang sengaja memang membuat cara-cara untuk menyudutkan Islam, stigma buruk lalu disebar. Makanya kaidahnya kita harus cek. Yang kedua, kita harus paham supaya kita tidak mudah terprovokasi. Kita harus ngerti ajaran Islam. Kita harus belajar dari Islam yang cobalah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat. Dulu zaman jahiliyah itu yang namanya orang satu dengan lain itu saling memakan, saling membunuh, nggak ada kedamaian, berbagai macam cara dilakukan. Begitu datang Islam, datanglah kedamaian. Waktu itu bukan berarti nggak ada orang non Muslim, banyak orang non Muslim, tapi agama Islam agama damai. Nabi Muhammad caranya bagaimana tahu untuk mendamaikan, sampai orang-orang Islam dan orang Muslim itu bisa. Apalagi kalau kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah bersepakat untuk berbangsa, bernegara, walaupun kita beda-beda agama, pasti kita sudah diajarkan oleh Islam itu.
Tapi yang penting kita harus tahu, kita pelajari agama ini dari sumber yang benar, dari Al-Quran, dari hadis, sesuai dengan para ulama yang dalam memahaminya benar. Makanya kata Ibnu Sina katakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya agama ini yang sampai kepada kita itu info-info tentang ilmu-ilmu tentang agama ini harusnya kita harus perhatikan, sehingga kita jangan sembarang ambil. Kata beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan dari siapa kamu belajar. Kita khawatir kalau kita dapat sumber-sumber dari orang yang salah faham dan sebagainya, itu akan bermasalah. Dan yang ketiga, pastilah kita sendiri sudah punya imunitas pegangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Kita harus merasa bahwa agama ini sudah satu karunia yang besar, kita harus bangga, harus cinta, harus kita pertahankan, sehingga kalau ada hal-hal yang akan menyerang, akan membahayakan agama kita, kita tidak begitu saja mudah. Makanya kata Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalian itu enggak akan ada masalah. Berbagai macam tantangan, hambatan enggak ada masalah. Syaratnya apa? La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalau kita sudah berpegang teguh, kuat dalam beragama, insyaallah kita tidak akan mudah terprovokasi, tidak mudah pengaruh yang negatif tentang agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ma'izza man ata'ahu wattaqahu wa mudhilli man adha'a amrahu wa asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yardah wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وصار كتابك. ورضى الله تعالى عن كل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.